menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah, dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum, dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Panji Gumilang ya di dalam mencuci otak itu keren sekali ya, sampai orang itu rela infak besar-besaran ke situ. Dan hasilnya apa? Ya, dan hasilnya apa? Kita lihat sendiri sistem peribadatannya. Bukan cuma menyesatkan dari segi ya pemikiran tentang beragama, tetapi menyesatkan dari segi pola pandang hidup, teman-teman. Pola pandang hidup. Jadi pola pandang hidup kita itu ketika didoktrin, ketika masuk NII, maka kita sudah berubah gitu. Ideologi kita sudah berubah. Cerita pilu diungkap oleh mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat, Ket Admiral. Mantan pengurus Ponpes Al Zaitun pada 2000 hingga 2002 mengungkap adanya infak yang wajib dibayarkan pengikut Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu. Dilansir tribunal.com, demi membayar infak tersebut sejumlah pengikut sampai melakukan hal-hal ekstrim, mulai dari menyerahkan harta cuma-cuma, menyerahkan anak kandung, hingga menjual diri. Kamu kan gak punya infak, nanti saya kasih infak tapi bagi kamu buat saya, kata Ken, menirukan pernyataan dari Panji Gumilang saat proses pembayaran infak. Yang lebih menyedihkan lagi, para orang tua yang sudah menyerahkan anaknya ke Ponpes tak lagi bisa menemui sang buah hati. Ken mengaku tak bisa membayangkan perasaan orang tua itu. Tak sedikit jamaah yang menjadi gila karena depresi. Lebih lanjut, Ken juga mengatakan ada juga jamaah yang sampai menjual diri demi membayar infak yang diminta Ponpes Al Zaitun. Menurut dia, ada pula jamaah perempuan yang rela digilir 4 laki-laki hanya untuk memenuhi infak yang diminta pihak Ponpes. Besaran infak itu tergantung daerahnya. Di NII itu ada desa maju dan desa tertinggal. Jika desa maju infaknya per bulan sekitar 12 miliar dan jika desa tertinggal sekitar 5 miliar. Penampakan dalam memeras para jamaah Ponpes Al Zaitun menghalalkan segala macam cara termasuk menggunakan ayat Al-Quran. Satu di antaranya dalam surat Al-Quran Tadabur ayat 103 yang memiliki arti ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan membayarkan infak tersebut, katakan jamaah Ponpes Al Zaitun disebut bisa membersihkan diri dari dosa dan kembali suci seperti bayang baru lahir. Di mana Panji Gumilang lahir di Gresik, Jawa Timur 30 Juli 1946 silam. Dia diketahui merupakan pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun yang didirikan pada 13 Agustus 96. Sebelum membangun Ponpes tersebut, Panji mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia. Soal pendidikan, Panji diketahui menempuh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kampus 4 tahun 66 dan Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta. Diketahui Panji aktif menjadi petugas Rabitoh A'lam Islam yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah bagian dakwah tahun 82 dan 89. Di tahun yang sama, Panji Gumilang juga dipercaya menjadi Presiden Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia atau Perkisa. Masa dari pihak Ponpes Al Zaitun saat menunggu pendemo datang, di mana Panji Gumilang kemudian berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputa dengan mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab. Panji pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah sejak 2006 selama 2 periode. Panji Gumilang dianggap berjasa melakukan perubahan dalam transformasi pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan ide baru dalam sebuah paradigma baru pendidikan Islam melalui Al Zaitun. Kontroversi Panji Gumilang pria 76 tahun itu belakangan menjadi sorotan karena ucapan kontroversial bahkan dituduh mengajarkan aliran sesat. Mengutip dari Tribun Wiki, Panji Gumilang kerap dikaitkan dengan gerakan Narul Islam atau NII KW9 yang diketahui dipimpin oleh Abu Toto. Diduga nama Abu Toto adalah nama alias Panji Gumilang. Dalam jurnal terbitan UIN Syarif Hidayatullah, Azimardi Azra menerangkan Panji Gumilang menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat muslim. Pasalnya yang mendirikan pesantren yang spektakuler, Panji dituduh oleh kalangan muslim tertentu telah menebarkan ajaran menyimpang di pesantren yang didirikannya itu. Namun investigasi Badan Penelitian Departemen Agama RI menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada menyimpang dari ajaran Islam di dalam pesantren Al Zaitun, baik dalam segi akidah maupun praktek keagamaan. Selain itu, Panji juga membuat gaduh angan aliran dana sehingga bisa memimpin Ponpes Al Zaitun yang luasnya sekitar 1.200 hektar. Ia disebut menerima aliran dana dari gerakan NII, namun hingga kini tudar itu tak pernah terbukti. Sementara mantan Pangkostrat Kiflan Zain bahkan heran jika ada tuduhan NII kepada Panji Gumilang. Ia sangat dekat dengan Panji dan menyebut jika
pimpinan Ponpes Al Zaitun itu sangat Pancasilais. Ujaran dan ucapan Panji Gumilang, pemimpin Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat ternyata kerap menyimpang dan juga berbuah kontroversi. Hal ini diungkapkan sendiri oleh pendiri negara NII Krisis Center Ken Setiawan. Ken mengatakan Panji Gumilang sangat berkaitan erat dengan organisasi terlarang NII. Ken bahkan membeberkan bahwa visi dan misi NII mendirikan negara Islam, yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwiryo. Ken menjelaskan KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 di Jawa Tengah, KW 3 di Jawa Timur, KW 4 di Makassar, dan KW 5 di Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 di Jabar, Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 berada di Jakarta Raya. Menurut Ken Setiawan, Panji Gumilang sangat dekat dengan tokoh NII karena dia dianggap cerdas, apalagi di balik kemegahan Ponpes Al Zaitun sendiri, kata Ken, memiliki tujuan gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamengnya. Di samping itu, menurut Ken, Ponpes Al Zaitun melakukan menyelewengkan rukun Islam dan mengkafirkan orang di luar Islam. Ia juga menyebutkan bahwa pengikut Pondok Pesantren Al Zaitun itu adalah haji sendiri. Tiap 1 Muharram, seluruh jamaah yang ada di Indonesia yang bergabung dalam kelompok itu berkumpul di sana. Mereka melakukan tawaf bukan keliling Ka'bah, tapi keliling Al Zaitun 1.200 hektar pakai mobil. Ken menilai apa yang dilakukan Ponpes Al Zaitun membawa jelek nama pesantren. Ia juga berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.